حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Kuba yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas banyaknya limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan istiqomah, karena dua hal ini merupakan satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, khususnya seorang muslim. Ketika seorang muslim diberikan oleh Allah nikmat sehat, maka itu tandanya nikmat sehat ini tidak boleh disia-siakan. Sebagaimana kita diberikan oleh Allah nikmat umur panjang sampai bulan Ramadan, maka kebersamaan kita bersama dengan bulan Ramadan juga tidak boleh disia-siakan. Karena tidak ada yang ujuk-ujuk, Pak. Ujuk-ujuk itu bahasa Jawa. Tidak ada yang semua itu berjalan sesuai dengan kemauan kita, tidak. Kok berjalannya seperti ini, ya sudah seperti ini, tidak. Itu semua sudah diskenario oleh Allah. Karena ada beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang H-2 atau H-3 sebelum Ramadan diwafatkan oleh Allah. Dan kita sampai hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga bisa saum, sehingga bisa melakukan aktivitas ibadah Ramadan yang berkah dan mulia. Kemudian Allah memanjangkan usia kita, semoga nanti sampai selesai nampak satu hilal, Allah masih memberikan kita karunia umur, sehingga Ramadan yang kita jalani tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jika ternyata pada Ramadan sebelumnya ada kekurangan, ada koreksi dari ibadah kita, dari pencapaian kita baca Quran ada yang kurang, atau tajwidnya ada yang kurang, atau takjil yang kita berikan kepada shaimin dan shaimat tidak bisa maksimal, itu bisa diperbaiki pada Ramadan sekarang ini. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak pernah tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Muslim ketika mendapati musim-musim ibadah semacam ini, dia mengumpulkan semangat, dia mengumpulkan azam yang kuat, dan memanage hati dan juga memanage amal solehnya. Karena biasanya ketika musim amal tiba, itu rasa jenuh mulai mendera, rasa bosan mulai menggelayuti. Semua agar ketika rasa lemas atau rasa malas atau rasa jenuh itu muncul, kita bisa mengaturnya agar Ramadan kita tidak terbuang sia-sia dari waktu yang berjalan. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kajian Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi SAW beserta yang pernah hidup di muka bumi. Hari ini tahun 7 atau 5 bulan yang lalu, mulai kita membahas terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dari berbagai macam peristiwa itu, ya, ada salah satunya adalah pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Juwairiyah bintu Jamaah yang dimuliakan Allah, materi sirah ini sebetulnya bisa diperpanjang atau bisa diperpendek. Artinya kami bisa mengkrit satu peristiwa itu dalam satu pertemuan. 1 tahun itu, ya, tahun ke-7 misalkan atau tahun ke-6. Tapi ini nanti menjadi sangat ringkas sekali, sehingga ada banyak-banyak kejadian yang di tahun ke-6 itu yang terlewat. Maka kami juga tidak akan terlalu dalam membahas di tahun ke-7, tapi juga tidak terlalu singkat, agar peristiwa-peristiwa penting yang kita bisa ambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak luput dari kita. Karena sejarah mencatat bahwa orang-orang hebat di masanya itu akan menorehkan kisah dengan tinta emasnya.
Dalam perjalanan hidup mereka banyak pelajaran. Dalam kisah atau kurikulum vitae mereka ada hal-hal yang bisa kita ambil, karena roda itu berputar Bapak Ibu sekalian. Roda itu berputar. Dan peristiwa itu sangat mungkin sekali terulang. Hanya lakonnya saja, pemerannya saja yang berbeda. Apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat hari ini juga terulang. Hanya beda dimensi waktu. Hari ini lebih maju dan lebih canggih dari segi teknologi. Kemudian pemerannya juga berbeda. Tapi substansinya sama. Perjuangan untuk menegakkan dan menyebarluaskan agama tauhid yang dibawa oleh beliau, yaitu Islam ini, tidak akan terhenti. Bahkan ketika generasi-generasi demi generasi ini sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah amanah yang Allah bebankan bagi setiap jiwa muslim untuk menyebarkan agama yang hanif, agama yang lurus ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, salah satu peristiwa besar itu adalah peristiwa terjadinya perang Khaybar antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya, Ustadz kok puasa ceritanya adalah cerita perang seperti itu? Jamaah, ada banyak kisah pelajaran dari ini. Ini melanjutkan episode-episode sebelumnya antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa mereka itu memendam permusuhan yang cukup dalam dan cukup serius dengan umat ini. Kenapa kita tidak menemukan kisah Yahudi di fase Mekah? Ya, selama 13 tahun loh Pak, 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kita tidak pernah mendengar kisahnya mereka di Mekah. Ketika Islam muncul di sana itu mereka gak pernah nongol, gak pernah kelihatan. Dan kisahnya juga jarang kita dengarkan dari kitab-kitab sirah. Karena memang orang-orang Yahudi ini sudah lama tinggal dan menetap di Madinah. Kenapa harus Madinah? Kenapa bukan Mekah? Bukankah di sana itu ada Ka'bah? Bukankah di sana itu ada Masy'aril Haram? Ya, tempat-tempat syiar untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah utama yang lainnya. Karena mereka mendapati di dalam kitab sucinya, kitab suci Taurat, ada informasi yang mereka dapatkan dari ulama-ulama mereka bahwa kelak akan diutus atau lahir seorang nabi, yang nabi ini menutup risalah dari kenabian para nabi sebelumnya. Dan nabi ini akan menjadikan tempat hijrahnya, jadi sudah diinformasikan sedetail itu, akan menjadikan tempat hijrahnya di sebuah wilayah, di wilayah Hijaz, di wilayah Jazirah. Itu adalah sebuah daerah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Dan di masa itu, kalau sekarang kurma sudah dikembangkan di mana-mana Pak, di Indonesia malah juga sudah ada. Ada yang berbuah, ada yang tidak bisa berbuah karena iklim dan cuaca tentunya. Tapi di masa itu, satu-satunya tempat yang paling banyak ditumbuhi pohon kurma itu ya Yasrib. Yasrib itu nama lama atau nama kunonya Madinah sebelum Madinatul Munawwarah. Namanya kota Yasrib. Nah, informasi itu sampailah ke mereka, maka kemudian mereka transmigrasi dari wilayah-wilayah kantong-kantong pemukiman Yahudi yang berada di wilayah Syam. Mereka ingin menyambut dan menyongsong Nabi ini, ya kali Nabi terakhir masa gak kita sambut. Akhirnya kemudian mereka menempati Madinah jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, dari generasi ke generasi. Makanya kita temukan di sana itu ada Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian masih banyak suku-suku Yahudi yang lainnya yang sudah menetap di Madinah. Informasi itu dijelaskan oleh Allah secara detail lewat lisan Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Hanya satu yang disembunyikan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Baqarah itu Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang telah kami turunkan kepada mereka kitab suci, yaitu Taurat dan Injil, itu hafal sifat Nabi ini, sebagaimana mereka menghafal dan mengenal anak-anak mereka. Ada orang tua yang memiliki anak kembar, mau kembar 2, mau kembar 3 misalkan. Dua-duanya sama, laki-laki, perempuan.
Tapi orang lain mungkin sulit membedakan. Kalau perempuan dikasih nama Ana dan Ani, yang Ana mana, yang Ani mana, kita sulit membedakan karena kita nggak pernah ketemu setiap hari. Kita ketemu hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi orang tuanya pasti tahu ada ciri khusus pada anak ini yang orang lain tidak kenal dan tidak tahu. Tapi kami yang membesarkan, yang melahirkan tahu. Kalau anak itu wajahnya demikian, kulitnya seperti ini, kalau Ani demikian. Ada mungkin nama yang lain, ya Ali dengan Alim misalkan. Kalau Alim itu tandanya seperti ini, kalau Alim itu tandanya seperti ini. Kadang kita ketukar karena secara wajah mirip, 95 atau 98% kemiripan itu. Tapi orang tua itu pasti bisa membedakan. Inilah ilustrasi yang Allah hendak jelaskan di dalam ayat ini. Bahwa orang Yahudi dan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani itu mereka kenal dan tahu banget ciri-ciri Nabi yang diutus ini. Karena Nabi ini dijelaskan oleh Allah lengkap di dalam kitab sucinya. Makanya kalau kita menelisik sejarah jamaah, ada namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ini bukan orang Arab. Salman ini orang Persia. Ya, Persia itu tetangganya Syam, tetangganya Romawi. Di Persia sana beliau punya guru spiritual. Guru spiritualnya itu adalah penganut Injil. Ya, tapi penganut Injil yang kitab sucinya itu belum diotak-atik, belum berubah, masih steril, masih alami, masih natural. Nah, ketika pembelajaran itu sudah sampai pada titik akhir, beliau akan menjadi alumni dari gurunya ini, maka gurunya berpesan, sudah tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan kepada kamu. Loh, kenapa guru? Semua ilmu sudah aku sampaikan. Nah, terus saya akan belajar dengan siapa? Sudah tiba waktunya, kata gurunya ini, sudah tiba waktunya kemunculan Nabi akhir zaman. Yang Nabi ini nanti ya akan menempati tempat hijrahnya itu di sebuah wilayah yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Dan beliau memiliki ciri-ciri 1, 2, 3 disebutkan oleh pendeta Yahudi ini. Jadi kalau mereka Ahlul Kitab itu jujur dengan kitab sucinya, Pak, itu ciri-ciri Rasulullah itu jelas disebutkan. Karena kenabian itu seperti estafet, Pak. Ketika Nabi Fulan wafat meninggal dunia, kalau Nabi Isa kan dirofa, diangkat ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka estafet kenabian itu akan diambil oleh nabi berikutnya dan seperti itu. Nah, khusus nabi yang terakhir ini ya tidak melanjutkan syariat dari nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa maupun Nabi Musa dengan 2 kitab sucinya Taurat dan Injil. Beliau merevisi karena di dalam Taurat dan Injil sudah banyak sekali ya isinya yang kemudian diotak-atik, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Demikian juga ketika Nabi Isa diutus, maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau membawa kitab suci ya yang agama beliau ini beliau ikuti atau beliau warisi dari mbah moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada akhirnya kemudian Salman Al-Farisi, tapi gurunya Salman Al-Farisi memang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Ya, ada beberapa riwayat yang sampai beliau lebih dulu wafat. Ini beda dengan Waraqah bin Naufal, lain lagi Pak ya. Karena Waraqah bin Naufal itu kan di Jazirah, ini di Persia. Waraqah bin Naufal itu masih ada hubungan kerabat dengan Ummu Khadijah. Beliau itu omnya, pamannya Waraqah bin Naufal, karena Khadijah bintu Khuwailid ayahanda dari ibunda Khadijah, Khuwailid bin Naufal. Ya, itu kakak adik. Ya, bukan berarti kemudian ibunda Khadijah mengikuti agama pamannya. Karena Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta, enggak. Agama apa yang dianut oleh ibunda Khadijah dan masyarakat Arab? Agamanya millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada beberapa sahabat yang memang dijaga oleh Allah. Mereka tidak pernah melakukan perbuatan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang menyimpang jauh. Seperti contoh menyembah berhala, seperti contoh minum minuman keras, berkurban menyembelih untuk berhala, itu tidak. Makanya biasanya yang
dijaga oleh Allah, orang-orang seperti ini tuh masuk Islamnya lebih soft, lebih gampang, lebih halus, nggak perlu gontok-gontokan. Karena orang itu Pak, ketika dia fitrahnya masih terjaga, itu lebih mudah untuk didakwahi, lebih mudah mendakwahi seorang yang belum punya agama daripada mendakwahi seorang yang sudah punya agama. Karena ini nanti akan terjadi pertarungan batin. Kok ada agama baru menurut saya, menurut fulan bagus, tapi kok menurut saya? Makanya banyak kita temukan ya dakwah di negeri-negeri atau tempat-tempat yang penduduknya itu tidak mengenal adanya Tuhan atau tidak mengenal agama, semacam Jepang atau mungkin Korea, itu relatif lebih mudah karena data statistik ya umat muslim itu meningkat di area-area atau di negara-negara yang seperti ini karena dakwah yang sampai kepada mereka. Baik itu disebabkan karena pernikahan beda negara. Indonesia menikah dengan warga negara lain seperti itu yang mereka basically-nya memang tidak memiliki agama. Ketika disentuh dengan Islam itu relatif lebih mudah untuk kemudian mengucap 2 kalimat syahadat. Jamaah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pada akhirnya ya setelah menunggu beberapa lama beliau mendapatkan informasi yang valid bahwa Nabi itu sudah ada. Akhirnya beliau siapkan perbekalan dari Persia mengarungi panasnya padang pasir sampailah di Madinah. Dan ciri-ciri yang didapatkan oleh beliau dari gurunya itu betul-betul dilihat pada diri Nabi yang diutus ini. Yang pertama, Nabi ini memiliki tanda kenabian di antara dua belikatnya, di antara dua punggungnya. Semacam khatamun nubuwah, tanda kenabian berupa mirip tai lalat tapi sebesar telur burung unta. Nah inilah yang pertama kali dilihat oleh beliau. Tapi beliau tidak langsung bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Beliau sampai di Madinah, orang asing, qaddarallah, Allah pertemukan pertama kali beliau dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Akhirnya mendapatkan informasi, dibimbinglah ke masjid. Dan di situ beliau melihat ada seorang yang sedang memberikan tauji, sedang memberikan bimbingan. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu mendengarnya dengan serius. Sampai kalau di situ saking seriusnya itu kalau ada burung ya itu bisa burung itu bertengger di bahu atau di kepala orang yang sedang serius mendengarkan mau'idhah hasanah dari beliau. Orang-orang ini adalah sahabat Nabi karena para sahabat itu ketika Rasulullah menyampaikan tausiah, menyampaikan hadis demi hadis, mereka sama sekali nggak bergerak, Pak. Ya, bentuknya ta'zim luar biasa. Karena pada diri Rasulullah itu ada cahaya yang memancar. Bukan cahaya seperti lampu seperti ini, tapi cahaya kewibawaan. Sehingga orang itu segan mendongakkan kepala seperti ini. Dan itu diceritakan oleh orang-orang Quraisy. Orang ini kalau sudah bilang A, semuanya ngikut A. Dan kalau beliau berbicara tidak ada yang berani berbicara. Dan kalau beliau mengeluarkan volume suara tidak ada yang berani lebih tinggi daripada ucapan beliau. Orangnya penuh dengan kesederhanaan, bukan kemewahan yang melekat sebagaimana kemewahan yang dimiliki oleh dua penguasa Persia dan Romawi. Akhirnya kemudian beliau mendekati majelis itu dan selama beberapa waktu, bisa menit, bisa jam, itu kayak mencari-cari sesuatu begini. Beliau ingin melihat, karena Rasulullah kan pakai baju, Pak. Beliau ingin melihat tanda kenabian pada belikat pada di antara dua punggungnya. Sampai kemudian Rasulullah faham ini bukan orang Madinah. Ini ya pendatang, kami tidak pernah mengenalnya. Ini bukan orang Madinah dan kedatangannya pengen melihat tanda kenabian. Akhirnya dibuka bajunya sedikit dan dilihatlah tanda kenabian itu ada. Tanda yang pertama sudah benar. Ini berarti orang yang saya cari. Masih ada tanda lain yang harus saya buktikan. Berikutnya adalah beliau membuktikan bahwa gurunya pernah menyampaikan Nabi ini tidak makan dari harta zakat atau sodakoh. Karena sodakoh itu, mohon maaf, itu kotoran, Pak. Kan bunyi ayatnya di At-Taubah, innamas sodaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sodakoh itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir miskin. Ada 8 asnaf. Sodakoh atau nama lain dari zakat itu dikeluarkan untuk membersihkan harta. Berarti kan kotoran, daki.
Kotoran dari apa? Dari penghasilan. Barangkali dari transferan itu ada transferan yang mohon maaf tidak sesuai. Masuknya jam 8, kemudian telatnya 10 menit. Itu kalau diakumulasi dalam 1 bulan di total bisa 1 jam, tapi gajinya full. Nah ini kan ada dalam tanda kutip, ada kotoran begitu. Harus dikeluarkan setiap tahunnya ketika sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab. Makanya ahlul bait keluarganya Nabi itu tidak makan dari harta sodakoh. Nah itu ciri yang didapatkan dari gurunya. Akhirnya kemudian Salman ini datang dengan membawa beberapa keranjang kurma. Beliau sampaikan, wahai Rasulullah, ini adalah zakat atau sodakoh kami. Maka Rasulullah sodorkan itu kepada para sahabat yang menyertai beliau. Beliau tidak makan sebiji pun. Nah, tanda yang kedua dia dapatkan. Karena beliau pernah ya ketika menggendong Al Hasan, putranya sahabat Ali atau cucu beliau, setelah beliau mengumpulkan zakat, Hasan itu nyomot. Biasa Pak, anak kecil kadang tangannya nggak bisa diem. Nyomot kurma yang itu diambil dari zakatnya kaum muslimin mau dimakan. Maka kemudian langsung ditapis tangannya. Kata Rasulullah, jangan, ini adalah zakat dan kita tidak dihalalkan untuk makan dari hasil zakat. Ini khusus untuk ahlul bait. Makanya aneh ketika kemudian menjelang Idul Fitri atau menjelang Syawal, ada orang-orang yang kemudian datang ke masjid-masjid minta zakat, kemudian beliau beralasan kami adalah ahlul bait. Kami adalah keturunan Nabi misalkan. Saya tidak menjatuhkan, tidak. Karena ini terjadi di beberapa tempat, informasi yang saya dapatkan. Walaupun ini bukan sesuatu yang bisa dikonfirmasi apakah benar beliau itu. Nah ini sudah sebuah kesalahan. Karena ahlul bait itu tidak mengambil dari harta zakat. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ketika Nabi SAW tidak makan dari zakat, maka beliau mau makan dari hadiah. Dengan jumlah kurma yang sama yang disodorkan kepada Nabi, akadnya adalah Rasulullah ini adalah hadiah dari saya. Maka ketika itu akadnya hadiah bukan zakat, beliau SAW makan kurma pemberian Salman. 3 ciri yang disebutkan oleh gurunya masuk semuanya. Dan itu disebutkan di dalam kitab suci mereka. Akhirnya kemudian sahabat Salman itu masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada kisahnya orang Yahudi. Di dalam kitab suci mereka itu jelas ciri-ciri Nabi SAW. Tapi satu saja yang Allah sembunyikan, asal muasal Nabi ini tidak Allah sebutkan. Dari ribuan tahun kitab-kitab itu diturunkan, tidak ada satupun Allah menyebut asalnya dari negeri Arab atau keturunan Nabi Ismail, tidak disebutkan. Makanya orang-orang Yahudi yang sudah sampai di Madinah, mereka sudah menetap di sana selama puluhan tahun bahkan sebelum Rasulullah itu lahir ke dunia. Ketika mereka tahu bahwa Nabi yang terakhir diutus ini ternyata adalah keturunan bangsa Arab yang tinggal di Mekah. Karena mereka tidak tahu negeri awal semulanya. Yang mereka tahu mahjarnya tempat hijrahnya itu adalah Madinah. Negeri awalnya nggak disebutkan di dalam kitab sucinya. Maka mereka luar biasa sekali kecewanya jamaah. Kecewanya luar biasa. Sampai mereka itu ada ucapan seperti ini. Ya, karena mereka juga berseteru, selek dengan Aus dan Khazraj, 2 suku besar yang kemudian melebur menjadi Ansor di Madinah. Aus dan Khazraj ini kan bermusuhan. Nah, orang Yahudi ini ikut nimbrung begitu. Mereka ada yang bersekutu dengan Aus, mereka ada yang bersekutu dengan Khazraj. Sampai keluar kata-kata seperti ini, awas, tunggu. Nanti kalau Nabi yang terakhir itu sudah muncul, sudah diutus, dan kami bergabung dengan Nabi itu, kalian akan kami sikat semua. Dia nggak tahu kalau Nabi ini bukan Nabi yang pendendam. Bukan Nabi yang kemudian mudah menumpahkan darah. Justru beliaulah yang menyatukan 2 suku besar yang sudah ribut konflik itu sampai puluhan tahun, Pak. Luar biasa. Ya. 2 suku besar ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika diutus kemudian bukan dari keturunan mereka, kecewanya luar biasa. Sakit hati saya. Serik saya kalau bahasa Jawanya. Kok bisa? Nah, rasa sakit hati, rasa kecewa inilah kemudian turun temurun dari moyang ke anak cucu. Inilah yang kemudian membawa permusuhan Yahudi
terhadap umat Islam, khususnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari generasi ke generasi. Maka ketika Rasulullah masuk di Madinah, kebencian itu makin memuncak. Ibaratnya sudah seperti bom waktu. Makanya kita temukan ya, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, mereka melakukan suatu pengkhianatan yang membahayakan jiwa kaum muslimin dan umat lain yang berada di Madinah. Mereka yang di dalam Madinah justru kemudian membuka celah bagi kaum Ahzab yang ada di sekitaran Mekah dan Madinah untuk bisa menyusup dan masuk ke dalam kota Madinah. Jadi perang Khaybar itu adalah kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya yang merupakan ya dendam kesumat orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebuah wilayah, Pak, kayak mungkin semacam kecamatan seperti itu atau di atasnya, karena Khaybar itu luas ya. Kalau jenengan mungkin berkesempatan melakukan ibadah umroh, bisa mengunjungi tempat ini untuk lebih mengenal lebih dalam, karena itu terdiri dari benteng-benteng. Ya, bukan benteng Betawi, Pak ya, betul-betul benteng yang kokoh begitu. Ya, yang paling kokoh itu adalah benteng Naim yang dimiliki oleh mereka. Rasulullah itu sampai mengepung lebih dari 10 hari. Mereka baru menyerah setelah logistik kehabisan logistik. Ya. Nah, ini adalah episode berlanjutnya Bani Nadhir yang mereka melakukan pengkhianatan ketika Khandaq, kemudian beberapa pemimpinnya atau pemukanya itu lolos. Ya, mereka adalah Abu Al-Huqaiq, kemudian Kinanah bin Abu Huqaiq, anaknya Huyai bin Al-Akhtab. Ini kemudian dia keluar dari Madinah atau mengungsi dan mereka bergabung dengan benteng-benteng Khaybar yang berada di wilayah Khaybar, benteng miliknya umat Yahudi. Nah, di sana pun mereka juga memprovokasi. Mereka memprovokasi orang-orang Khaybar agar melakukan penyerangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan pengkhianatan, karena mereka sebetulnya juga mengikat. Ya, jadi wilayah Madinah dan sekitarnya itu sudah kondusif, Pak, sudah diikat dengan perjanjian. Mereka boleh pemeluk agama lain itu tinggal berdampingan dengan kaum muslimin, tapi dengan mengikat perjanjian. Kalau Madinah diserang dari pihak luar, kita bahu membahu. Kita bahu membahu untuk mengusir penjajah itu. Tapi kalau dalam keadaan tenang, mereka tidak saling menjatuhkan atau melakukan pengkhianatan. Karena ini cara Rasulullah ketika mereka tidak bisa masuk Islam, karena memang Islam itu bukan paksaan, maka cara untuk meredamnya itu adalah dengan melakukan perjanjian, MOU, kesepakatan. Karena tinggal di satu tempat yang sama, ya untuk urusan keamanan, kenyamanan, ayo bareng-bareng. Seperti itu, saling membantu, saling tolong agar tidak saling menjatuhkan. Tapi ini kemudian salah gunakan ya. Ya. Perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Nabi dengan orang-orang Quraisy ini di tahun ke-6 di bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah. Ya, di akhir Dzulqa'dah dan awal Dzulhijjah ini sedikit banyak meredam eskalasi gesekan dengan Quraisy. Jadi Rasulullah dan para sahabat cukup dibuat tenang dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini dalam beberapa waktu sampai kemudian dibatalkan sendiri oleh mereka. Nah, akhirnya ada space waktu di Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rasulullah membereskan sisa-sisa orang Yahudi. Ayo, masih mau ini enggak? Ngikat perjanjian dengan kita enggak? Kalau iya, ayo. Kita tidak saling menyerang. Ayo, yang jelas memusuhi siapa? Mereka kemudian akan mundur. Kemudian mereka membuat barisan demi barisan. Tujuannya adalah untuk membuat kaum muslimin dan para sahabatnya itu menyakiti mereka dan menghancurkan mereka. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini pun juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi Ibnu Hajar kemudian merojehkan pendapat Ibnu Ishaq yang menyatakan bahwa Khaybar itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan ada beberapa benteng yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin pada saat Khaybar ini terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, mereka dikejutkan dengan serangan pagi sebelum subuh atau setelah sholat subuh, jadi pagi sekali oleh kaum muslimin dan kemudian mereka kocar-kacir. Kocar-kacir di satu benteng, mereka bergabung dengan benteng-benteng yang lainnya. Ada benteng Ubay, ada benteng Naim, dan beberapa benteng yang lain yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Untuk benteng Naim ini cukup
sengit karena berlangsung cukup lama 10 hari atau mungkin lebih, dan ini membuat beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu gugur. Gede Pak bentengnya. Kita jangan membayangkan benteng itu kayak tembok komplek begitu Pak ya, yang tingginya 2 meter. Enggak, tingginya bisa 10 meter Pak, dan tebel. Nggak bisa dipakai tatah begitu, pakai palu nggak bisa. Mau nggak mau dikepung. Kalau sudah dikepung, mereka kehabisan logistik, mereka akan menyerah. Kenapa harus dikepung? Karena mereka sering nusuk dari belakang. Duri dalam daging, itulah mereka. Sebetulnya kalau mereka diem saja, tidak melakukan pengkhianatan kepada Nabi, Rasulullah tidak akan pernah mengusik hidup mereka. Karena lakum dinukum waliyadin. Dan sejarah mencatat orang Yahudi yang masuk Islam itu hanya segelintir saja, tidak terlalu banyak. Pada akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, Khaybar ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin, dan perkebunan kurmanya itu cukup banyak, kemudian dijadikan itu sebagai ghanimah. Bagaimana nasib mereka? Yang masuk Islam ya selamat, yang kemudian tidak mau masuk Islam Rasulullah tidak memaksa. Ya, yang jadi persoalan ini yang suka memprovokasi. Ini harus diselesaikan, karena mereka pindah ke tempat lain pun mereka akan memprovokasi ya tempat baru untuk kemudian melakukan permusuhan. Nah, bagi mereka ini ditetapkan hukuman, ya ada yang dihukum cambuk, ada yang dihukum bahkan dihukum mati. Tapi kemudian ada yang terusir, makanya mereka dari Khaybar pindah. Nah, di tempat lain pindah. Sampai hari ini Pak, ngambilin tanahnya ya penduduk yang ada di sekitaran wilayah mereka, Palestina. Yang tadinya sekian meter persegi sekarang makin lebar. Itu Palestina tinggal sisa beberapa kilometer persegi saja. Ya itulah, seperti itulah. Mereka nggak punya tempat yang pasti, itu juga hasil dari hadiah. Tapi mereka menempati beberapa posisi yang cukup strategis hampir di semua negara. Itulah hebatnya orang Yahudi. Di Pentagon, bahkan di US sana, ya posisi-posisi senat dan posisi-posisi penting itu mereka yang menempati. Dan ngeri. Kalau kita berbicara terlalu jauh masalah itu ngeri memang. Bahkan perekonomian ini ya dalam tanda kutip sebagian besar dikuasai oleh mereka. Makanya umat muslim harus bangkit ya, berusaha untuk membangkitkan perekonomian sendiri walaupun milieu kecil. Ada tetangga kita yang jualan warung kelontong seperti itu. Dia punya jualan sembako dan yang lain. Nah, ini kita hidupkan ekonominya. Toh sama saja, paling selisihnya 1.000-2.000. Tapi kalau diniatkan untuk membangun perekonomian muslim, Masya Allah, Allah akan memberikan keberkahan pada niat tersebut. Kembali ke sana. Tapi ya banyak usaha-usaha bisnis khususnya sektor sembako itu ya dikuasai oleh non gede-gede Pak. Saya nggak perlu nyebut mereknya satu-satu, jangan sudah paham semua seperti itu. Ini kalau kebanyakan ya orang-orang tajirun itu pada kesana belanjanya. Coba perputaran uang sebagian besar ke sana. Nah, kasihan kan tetangga-tetangga kita yang kemudian memulai usaha, memulai bisnis kecil dari rumahan begitu ya. Jual beras, kemudian jual sembako, gula dan lain-lain. Tentunya agar ini juga bisa hidup, agar ini juga bisa berkembang seperti itu. Kemudian pada tahun ke-7 juga ada satu peristiwa di mana seorang sahabat yang mulia namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu masuk Islam. Jadi selain peristiwa Khaybar, ada peristiwa masuk Islamnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Seorang dari suku Daus namanya. Suku Daus itu di mana? Yaman. Jadi Abu Hurairah itu bukan asli keturunan Quraisy, bukan orang Arab Jazirah ya, karena Yaman pun juga Arab, Biladul Arab kan kita menyebutnya. Dan Yaman ini juga dikenal dengan negerinya para nabi. Ya, memang tidak sebanyak penduduk Syam, tidak sebanyak penduduk Palestina dan sekitarnya nabi yang diutus ke sana. Tapi di Yaman ada nabi juga yang diutus di wilayah tersebut. Tapi sebelum Rasulullah SAW. Nah, beliau masuk Islam
lewat tangan seorang yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi. Namanya Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Tufail bin Amr ini ketika mendengar diutus seorang nabi dan rasul di wilayah Mekah dari Yaman, jauh Pak, lumayan. Yaman itu kan di wilayah selatan dan Yaman ini masuk dalam rumpun Asia Selatan. Kalau kita kan Tenggara, itu bersebelahan langsung dengan Saudi, dipisahkan dengan laut atau teluk itu seperti itu. Kemudian beliau melakukan perjalanan jauh ke Mekah. Nah, ketika sampai Mekah ternyata Tufail bin Amr ini sudah dikenal oleh penduduk Mekah. Ahli syair, bahasa Arabnya luar biasa. Ahli syair, orang yang cerdas, orang yang bisa bersilat lidah. Ketika sampai di Mekah, langsung kemudian di-warning oleh orang-orang Mekah, oleh penduduk Mekah. Itu sekitar tahun ke-11 dari sejak Nabi diutus. Jadi 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Karena hijrah itu kan di tahun ke-14. Jadi 13 tahun di Mekah, kemudian akhir dari tahun ke-13 dari kenabian, di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah Rasulullah hijrah. Sampai di Madinah itu sekitar Muharram atau lewat, ya, Safar. Seperti itu. Nah, ketika tahun ke-11 Tufail bin Amr ini masuk ke Mekah, langsung dikerumuni oleh tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian mereka mengatakan, ya Tufail innaka qadimta biladana. Waduh, Masya Allah, Anda sudah bisa atau berkenan mengunjungi negeri kami. Wa hadzal rajul alladzi baina adhurina. Tapi hati-hati ya. Hati-hati ya dengan seorang laki-laki yang ada di tengah-tengah kami ini. Qad a'dalu lana, ya, dia telah memecah belah persatuan kami, kata mereka. Wa qad farraqa jama'atina wa syattata amruna, telah membuat masalah di tempat kami padahal dia orangnya kami, orang keturunan kami. Wa inna ma qauluhu kas-sihr. Ucapannya itu kayak sihir. Jadi kalau dia sudah ngomong itu orang bisa terhipnotis kemudian ngikut apa yang dia mau. Ini yang dimaksud sebetulnya Quran, Pak. Quran itu ya bukan sihir. Quran itu nilai sastranya, nilai bahasanya itu tinggi. Orang Arab yang bahasa Arabnya fasih, betul-betul fasih, mi'ah bil mi'ah 100%, ketika mendengar bacaan Quran, janganlah kita ngelihat ke maknanya dulu, dari susunan katanya. Jadi Quran itu kan terdiri dari bahasa Arab, kalimat, jumal, kalimat-kalimat atau jumlah atau kata per kata dengan makna. Dua-duanya hak. Diucap oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara mengenai prediksi masa depan itu pasti benar. Contohnya surah 30, surah Rum. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ini kan ketika ayat ini turun dicibir Rasulullah. Hello. Mereka nanti akan mengalahkan bangsa yang lain. Tapi benar, bid'ah sinin itu kan hitungan antara 7 sampai 9 bid'un. Dan ternyata benar, setelah 7 tahun dan kurang dari 9 tahun, negeri Romawi kemudian bisa bangkit dan mengalahkan negeri Persia. Karena ini dua imperium yang juga sering gesekan seperti itu. Nah, ketika Quran berbicara mengenai prediksi masa depan atau kejadian-kejadian yang belum terjadi, itu benar. Makanya mukjizatnya Quran itu beda dengan mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya. Kalau mukjizat nabi itu hanya berfungsi waktu itu saja. Contoh Nabi Musa, apa hari ini kita temukan ada tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular? Enggak. Atau jenengan mungkin coba-coba, ini katanya tongkat Nabi Musa. Saya tak ke Carita, Laut Banten, dipukul-pukul begini. Itu enggak akan terbelah, Pak, wallahi. Gila kalau sampai berkeyakinan seperti itu. Itu karena faktor orangnya, orang soleh. Karena doa dari orang soleh, kemudian itu nabi, kemudian itu cara Allah untuk melemahkan lawan-lawannya. Maka dengan diberikan mukjizat. Setiap nabi itu punya mukjizatnya masing-masing. Rasulullah juga punya mukjizat, tangannya bisa keluar cahaya. Beliau pernah makan 1 mangkok atau 1 baskom, gulai lah kalau sekarang ya. Itu dimakan 1 RT enggak habis-habis. Coba bayangkan. Gulai. Ya, kita saja kadang kalau sahur begitu atau buka begitu sudah dibanyakin berapa baskom tetap saja kurang. Ini enggak habis-habis, Pak.
Itu mukjizat. Kemudian dari tangan beliau itu pernah bisa keluar mata air setelah dicerupkan. Dan banyak sekali lah kita temukan hal-hal yang itu di luar nalar. Tapi itu kan sudah selesai dengan wafatnya beliau. Yang sampai hari ini masih ada itu mukjizatnya Quran. Dari apa? Dari sisi bahasa, kemudian dari sisi makna, arti, kandungan, dan peristiwa. Al-Quran berbicara mengenai geologi. Al-Quran berbicara mengenai bumi. Al-Quran berbicara mengenai ruang semesta. Al-Quran berbicara mengenai lautan. Itu kan belum bisa dibedah di masa itu, Pak. Teknologinya belum ada. Tapi hari ini Al-Quran berbicara mengenai sidik jari ini yang ada di mata. Itu ada di dalam surah Hal ata 'alal insan. Al-insan. Itu di-spill oleh Allah. Kemudian Al-Quran berbicara mengenai dua lautan. Yang satu asin, yang satu tawar. Wa baina barzakhul la yabghiyan. Ada dinding, ada pembatas, ya. Yang tidak kasat mata. Hewan yang ada di sana bisa nyebrang atau sebaliknya seperti itu. Itu ada, diteliti dan kemudian ketemu, dan ketemunya setelah sekian ratus tahun. Karena di masa itu memang teknologi belum support untuk menggali mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Masih ada yang belum bisa digali dari Quran ini, yaitu peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Kan untuk pembuktiannya kan harus kiamat dulu, hari ini belum kiamat. Gimana kita mau percaya? Makanya seorang mukmin kemudian ya membaca Al-Quran itu tidak hanya mengandalkan logika saja. Kalau mengandalkan logika itu tidak akan pernah bisa kita terka. Maka iman itu mendahului logika. Walaupun itu belum terjadi, kita belum tahu awang-awangnya seperti apa. Tapi karena itu firman Allah, itu adalah Quran, sami'na, kami mendengar, atokna, kami patuh, perintah kami jalankan, larangan kemudian kami lakukan, kami hindarkan. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca surah Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, 20, surah 20. Makanya mereka menyebutnya ini sihir. Kenapa? Sekelas Umar bin Khattab, tokoh orang hebatnya Quraisy, tersihir. Nah, mereka menggunakan narasi tersihir. Padahal yang disampaikan Quran itu hak, sesuai dengan realita. Karena Quran itu adalah obat penyakit hati, obat galau, obat gundah gulana. Maka ketika dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab, ini masuk. Akhirnya kemudian sampailah hidayah kepada beliau. Yufarriqu bainar rajuli wa abihi. Mereka menganggap Nabi Muhammad ini memisah antara seseorang dengan orang tuanya. Ada namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu masuk Islam. Bapaknya belum masuk Islam. Bukan memisah jamaah. Ini adalah konsekuensi dari keimanan. Ya, beda keyakinan, tapi birrul walidain tetap. Mereka menganggapnya itu adalah sebuah pemisahan antara anak dan orang tuanya. Karena Rasulullah itu tidak menganjurkan seorang anak yang sudah beriman kemudian kurang ajar dengan orang tuanya yang belum beriman. Enggak. Abu Hurairah contohnya radhiyallahu anhu tinggal serumah dengan ibunya. Ini kan masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu beliau minta berkali-kali sama Allah, berdoa, ibunya didakwahi enggak masuk Islam. Sampai akhirnya kemudian beliau nangis. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ceritanya panjang sekali. Nangis di depan Nabi. Ya Rasul, saya sedih sekali. Saya menginginkan ibu saya itu beriman. Tapi ibu saya belum juga beriman. Mau enggak Rasul panjenengan doakan ibu saya? Ya, langsung diiyakan. Kemudian beliau mengangkat tangan. Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk Islam kepada ibunya Abu Hurairah. Senang kan Pak Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu tahu Nabi itu dibekali doa yang mustajab. Langsung kegirangan, lari pulang ke rumah Pak. Pas sampai di rumah, enggak biasanya kunci rumah itu, biasanya pintu rumah itu tidak dikunci. Ini kok tiba-tiba dikunci. Kemudian dan jangan bayangkan rumahnya Abu Hurairah kayak rumah kita Pak ya. Yang kalau dari pintu depan sampai kemudian ke kamar mandi itu harus naik Gojek, saking gedenya rumahnya. Atau naik mobil golf gitu. Kadang di bawah itu ngetok-ngetok tamu. Assalamualaikum. Karena rumahnya 3 lantai, ya. Ruang utamanya di lantai ketiga, nggak kedengeran begitu ya. Ini kan rumahnya kecil.
Sampai diceritakan ibunya itu sedang wudhu dan kemudian mandi. Itu sampai terdengar suara kemericikan air. Berarti kan kecil antara ruang tamu pintunya dengan tempat mandinya beliau. Setelah mandi ternyata beliau mandi besar. Kemudian dibukalah pintu. Absyir ya Bunayya. Ada kabar gembira ini nak. Apa itu? Ibunya langsung mengucap 2 kalimat syahadat. Cepat Pak. Ya. Beberapa menit sebelumnya ketemu Nabi, didoakan Nabi, ya, pulang. Ya jaraknya nggak terlalu jauh sih Pak. Ya kayak mungkin dari sini ke depan komplek itulah. Nggak terlalu jauh karena memang beliau tinggalnya di sekitar Madinah. Jadi nggak harus naik Grab dulu 2 jam begitu ke arah Pluit misalkan. Enggak, dekat antara. Begitu sampai di rumah, ibunya langsung ucap 2 kalimat syahadat Pak. Senangnya. Baru datang pulang ke rumah, lari lagi ketemu ya Rasulullah. Cium tangan, ya Rasul terima kasih. Ibu saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi beliau belum puas dengan doa itu. Ya Rasul, mohon doakan agar saya dan ibu saya menjadi orang yang dicintai oleh kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Dan kami pun juga mencintai kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Langsung diiyakan oleh Nabi, didoakan. Nah makanya kalau kita dengar nama Abu Hurairah itu kayak gitu loh Pak. Dikenal semua. Siapa yang nggak kenal Abu Hurairah? Kalau nggak kenal berarti ya mohon maaf mungkin belum ikut kajian atau jarang ke masjid seperti itu. Semua Pak anak-anak kita pun juga mungkin tahu yang sudah ngaji TPA. Abu Hurairah itu namanya dikenal. Bahkan mohon maaf ya, kadang lebih masyhur beliau daripada sahabat Abu Bakar. Karena beliau meriwayatkan 5.300 sekian hadis. Paling banyak itu perawi hadis itu Abu Hurairah. Dan setiap hari beliau ngajarkan diajarkan setiap hari disampaikan. Itu yang paling banyak perawi hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah masuk Islam ya ibunya lewat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Tufail ini ya melanjutkan pada saat itu kemudian sudah dikompor itu lebih dahulu dan akhirnya justru beliau ini penasaran pengen ketemu Nabi dan qadarullah Pak. Waktu itu dia masuk ke Masjidil Haram dan Rasulullah sedang sholat. Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan bacaan sholat beliau kepada Tufail bin Amr radhiyallahu anhu. Bisa dibilang tidak disengaja, tapi ini skenario. Jadi skenario Allah yang tidak disengaja. Karena apa? Orang Arab asli itu faham sekali bahasa Quran. Bahasa Quran itu berbeda dengan bahasa hadis. Coba aja dengan perhatikan kalimat demi kalimatnya. Kayak tadi imam kita Ustadz Arif baca. Itu kan enak begitu. Walaupun yang dibaca pendek-pendek surahnya kita faham, itu nggak membosenin. Imam kok baca Al-Ikhlas terus, tapi nggak bosenin. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau bosen jenengan mundur, jenengan nggak sah sholatnya. Ayo. Jadi walaupun ayat-ayat pendek yang dibaca Pak, itu nggak membosenin. Beda dengan lagu. Kita sudah baca mendengar 10 kali pun bosen. Tapi kalau Quran, dari sejak jenengan lahir, kemudian bisa baca Quran sampai sekarang sudah berapa puluh tahun Pak. Apa ada kita kemudian bosan baca Quran? Tidak ada. Nah ayat demi ayat ini kemudian Allah perdengarkan pada Tufail. Akhirnya kemudian kok nggak seperti yang diomongin orang-orang tadi ya. Kalimatnya itu halus, kalimatnya itu indah bahasanya, maknanya dalam. Kemudian selesai sholat ditungguin, Rasulullah selesai sholat, kemudian ngobrollah sejenak. Dan beliau ini minta, coba dong Rasulullah saya dibacakan ayat yang lain yang Anda dapatkan dari Rabb Anda. Maka dibacakanlah ayat yang lain, surah yang lain. Saat itulah mantap, ketemu beliau sekali. Saat itu juga langsung ngucap 2 kalimat syahadat, gempar Mekah. Weh, orang ini masuk Islam. Akhirnya jamaah beliau pulang ke kampungnya. Disitulah kemudian beliau berdakwah. Salah satu yang kepincut beliau ya, yang kemudian mengikut agama beliau itu adalah Abdurrahman bin Sakhr yang kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersama-sama datang dengan Tufail ini ya, ketika Rasulullah SAW akan menaklukkan Khaybar. Jadi di tahun ke-7.
Ajibnya Pak, beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, sekitar bulan Muharram atau Safar. Ini menurut beberapa mu'arrikh seperti itu. Rasulullah itu wafat tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau dihitung ya 7 ke 11, 4 tahun. Kebersamaan Abu Hurairah dengan Nabi itu cuma 4 tahun dibandingkan dengan sahabat yang lain. Tapi yang hebat, beliau itu paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, cuma 4 tahun padahal. Karena beliau nempel terus. Pokoknya Rasulullah kemana ditempel terus Pak. Ya, Rasulullah ke kamar mandi diikutin. Kalau kita ngapain ikut-ikutan? Ya pengen lihat bagaimana qadaul hajahnya Nabi. Bagaimana Rasulullah membersihkan najis. Ketika Rasulullah sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ditempel terus. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satunya mengenai sholat 5 waktu. Bapak buka Riyadhus Shalihin itu kan di situ dari Abu Hurairah. Kalau sudah dari Abu Hurairah berarti beliaulah yang meriwayatkan. Nah, nama Abu Hurairah itu sendiri yang memberikan nama adalah Rasulullah karena beliau itu suka kucing. Hurairah itu adalah kucing kecil. Kucing itu kan hirroh atau kit ya. Kit itu atau hirroh itu kucing kecil. Hirroh, Hurairah, litasghir. Umar, Umair. Apalagi Tofel, Tufail dan seterusnya itu tasghir namanya. Maka nama itu disematkan kepada beliau radhiyallahu anhu dan Rasulullah sendiri yang memberikan nama itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semangat beliau luar biasa sekali dalam menuntut ilmu dan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa pada perjalanan hidup orang-orang hebat ini menyimpan banyak sekali faedah, banyak sekali manfaat dan pelajaran, dan sebisa mungkin kita mengambil pelajaran dari setiap perjalanan hidup orang hebat agar kita juga menjadi orang besar dan orang hebat. Baik, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, jadi sudah puasa yang bertanya, tadi sudah dapat waktu jauh dari Ustaz. Kami persilakan ada yang bertanya. Ya, 1, 2, dengan Pak. Silakan. Waalaikumsalam.